Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman yang berkesempatan hadir pada malam hari ini di training Mawapres 2023. Baiklah, perkenalkan nama saya Erwin Hadinata, saya Argumenters 2022. Di sini saya bertindak sebagai moderator. Dan selanjutnya saya akan memaparkan ya atau membacakan CV dari pemateri yang super kece ya, yaitu Kak Azami. Nama lengkap beliau adalah Imam Azami. Beliau dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Mesin di Universitas Mataram, dan ada banyak prestasi-prestasi ya yang pernah diraih oleh beliau, yang yang mana salah satunya adalah beliau pernah menjadi Mawapres 2 Universitas Mataram di tahun 2022 ya. Dan selanjutnya beliau juga pernah menjadi Mawapres Harapan 1 Fakultas Teknik pada tahun 2021. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi atau pencapaian-pencapaian beliau di tahun-tahun yang sebelumnya ya. Oke, selanjutnya saya izin menyapa pemateri kita yaitu Kak Azami. Halo Kak Azami, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Oke, hai Dek. Bismillah. Ya, Kedengaran suara Kak? enggak Kak, dengeran. Oke. Alhamdulillah. Gimana, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Lagi di PKM nih. Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Semoga Kakak selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Eh, Selanjutnya saya persilahkan kepada Kak pemateri kita yaitu Kak Azami untuk penyampaian materi kita yaitu training Mawapres 2023. Kepada Kak Azami saya persilahkan. Oke, baik. Bismillah. Terima kasih Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat kesehatan sehingga alhamdulillah pada malam hari ini Kakak bisa bertatap muka sama adik-adik dari Argumen. Masya Allah, sehat-sehat semua. Dan begitu antusias Kakak lihat saat on cam tadi. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Presiden Argumen apa ya Allah, Masya Allah, beliau beliau langsung yang menghubungi Kakak. Jadi Kakak begitu apa ya, kayak ngerasa eh, dihubungi langsung sama dari Presiden Argumen yang langsung. Terhormat juga dari Departemen Prestasinya yang dari Argumen. Tadi Kakak baru kenal namanya Firda, dan Antia juga dari prestasinya Argumen dan jajarannya. Terhormat yang tak lupa Kakak banggakan seluruh rekan-rekan peserta dalam webinar pada malam hari ini. Oke, baik, sebelumnya eh, alhamdulillah tadi suara Kakak jelas ya. Jelas, Kak, jelas. Oke, alhamdulillah jelas. Jadi ntar kalau suara Kakak nggak jelas atau kecil atau bagaimana, kabari ya. Soalnya Kakak lagi di PKM, ya dimaklumilah kalau di PKM koneksinya bagaimana. Dan ntar kalau, oh ya, Kakak izin konfirmasi, jadi nggak ada sesi tanya jawab ya ntar ya. Jelas, Kak. Mohon maaf Kak, ada Kak. Oh ada, Ada. oke. Oke, jadi ntar kakak kemungkinan lebih banyak interaksi tanya jawab kayak gitu sih, pengalaman-pengalaman. Soalnya kakak lebih banyak mengenalan sesuai materi yang kakak sampaikan itu tentang pengalaman mau pres dan beberapa pengalaman-pengalaman kakak. Ntar kakak pengen banget denger spirit-spirit teman-teman biar kakak juga bisa berbagi gitu apa saja challenge-challenge yang pernah kakak hadapi gitu. Oke, langsung aja deh ke slide PPT. Oke.
Oke, pada malam hari ini kakak mau sharing-sharing nih mengenai pengenalan tentang Mawapres. Langsung aja deh ke slide selanjutnya. Oh, pakai yang PDF ya nih? Oke, kemungkinan PPT-nya kayaknya rusak atau bagaimana. Jadi kita pakai PDF-nya aja deh ya. Oke, kakak sebelumnya disclaimer dulu mengenai penjabaran yang kakak akan lakukan, yaitu penjabaran mengenai Mawapres didasarkan pada petunjuk pelaksanaan Pilmapres Nasional tahun 2022 dari Puskesmas dan pengalaman pribadi kakak. Dan di sini kakak boleh tahu nggak? Di sini boleh absen nggak? Semester berapa aja yang ada? Semester 2 ada nggak? Ada Kak. WD, ada semester 2. Semester 4? Hadir Kak. Hadir. Oke. Oh, kakak lihat di chat juga nih semester 6, semester 4 udah ada hadir. Masya Allah, berbagai macam semester ada. Oh, slide-nya hilang nih. Oke, semester 2, Masya Allah. Semester 2. Nah, ini kakak eh, kagum banget sama yang semester 2 nih udah punya star duluan, semangat duluan. Jadi eh, kakak pengen banyak nyul-nyul antar ke adik-adik semester 2 ya. Dan di sini adik-adik mungkin bisa scan barcode yang kakak di bawah dari penjabaran atau enggak kalau nggak bisa ke scan teman-teman bisa buka di Google dengan search pendoman pemilihan mahasiswa berprestasi nasional 2022. Jadi di sini kakak pengen kalian tuh udah langsung punya buku panduan mau pres tuh apa aja yang dinilai, bagaimana sistem dan segala macam penilaian yang dilakukan. Jadi ntar bisa dibaca-baca lagi lebih detailnya di sana. Tapi di sini kita lebih pengenalan lebih dalam lagi atau secara kasarnya kalau di Unram tuh kayak bagaimana kayak gitu. Oke, untuk yang scan barcode-nya udah bisa dan kalau nggak bisa di scan barcode, dicoba di Google ya, Dek. Pendoman pelaksanaan pemilihan mahasiswa berprestasi nasional 2022. Kita pakai pendoman 2022 ya, karena untuk pemilihan di fakultas biasanya menggunakan sistem 2022, pendoman 2022, karena pendoman 2023-nya biasanya eh, publish tuh saat di bulan Mei atau enggak Juni. Itu saat pemilihan yang di universitas itu biasanya. Dan biasanya isi-isinya nggak jauh beda. Oke, di sini kakak pengen dengar udah bisa ke download atau ada kendala atau bagaimana adik-adik? Yang dari Pusat Prestasi Nasional itu ya Kak. Bener, yang PDF. Nah, itu di Masih download ya. loading. Iya Oke, Mas. masih loading. Oke, kakak tunggu. Oke, yang lain bagaimana? Udah bisa? Yang PDF-nya ya di download. Kau udah ada. Oke, yang teman-teman yang udah ada, jadi kakak menyarankan dibaca banget pendoman tersebut jadi panduan. Soalnya Undram nggak jauh-jauh sistem pemilihannya menggunakan hal itu. Oke, udah ya, alhamdulillah. Oke, kita dari disclaimer nih kita next ke pembahasan ya. Next. Next PPT-nya deh. Oke, di sini kakak pengen nanya nih ke adik-adik. Uh, Cepet sama adik, mau presto apa sih? Ada yang mau bantu jawab? Mahasiswa berprestasi. Mahasiswa berprestasi. Oke, ada yang lain? Mahasiswa yang proaktif dan bisa jadi influencer untuk jadi mahasiswa yang lainnya, Kak, biar lebih semangat untuk nggak cuma hanya berprestasi, tapi juga ngasih manfaat untuk teman-teman yang lainnya. Masya Allah. Ada yang lain? Oke, lagi satu lagi biar plus 3 ya biar ganjil nih. Oh, mahasiswa influencer.
Bisa buat konten jadinya ya. Yang lainnya ada lagi nggak pendapat yang berbeda? Kakak seneng banget nih kalau interaksi kayak gini-gini, kalau pendapatnya bagaimana? Biar ntar kita tampung ya bersama, biar, oh gini loh yang maksudnya, kayak gitu. Ada lagi nggak? Kakak lihat di chat, mahasiswa yang paling banyak prestasinya. Oke, seru banget ya. Tadi berapa pendapat-pendapat teman-teman. Jadi secara dasar mahasiswa berprestasi itu adalah hasil atau pencapaian prestasi tertinggi yang didapatkan selama masa kuliah. Nah, masa kuliah dengan berbagai dampak atau pada dasar soft skill dan hard skill. Nah, di sini jadi mahasiswa berprestasi itu salah banget kalau orang yang menganggap mahasiswa berprestasi itu yang menang-menang lomba doang, yang juara-juara ini doang. Itu salah satunya, bukan segalanya. Ingat ya, itu salah satunya, bukan segalanya. Jadi di pendoman yang adik-adik pernah download, yang barusan di-download tuh, jadi di situ ada 7 pendoman penilaian Mawapres. Jadi banyak banget subjek yang akan dinilai dari Mawapres. Gak hanya tentang lomba-lomba aja, kompetisi pengakuan, teman-teman lolos PKM, teman-teman melaksanakan pengabdian, itu punya nilai. Jadi pengurus dalam sebuah organisasi pun punya nilai. Dan kewirausahaan dan hak paten. Jadi banyak hal yang dinilai tentang Mawapres. Boleh next nggak, Dek? Slide-nya belum berubah. Oke. Nah, itu ya tentang Mawapres. Jadi kita udah masuk ya mengenai Mawapres tuh bagaimana. Oke, tadi Mawapresnya, sekarang Pilmapres. Biar nggak ketukar-tukar, Mawapres tadi tentang itu. Kalau Pilmapres nih apa sih kayak gitu? Ada yang mau bersuara nggak lagi nih? Pilmapres tuh apa? Oke, ada? Seleksi Mawapres. Nah, ada lagi yang lain. Oke, Anissa, Resen. Kakak izinin angkat tangan ya, moderator. Jadi izin Kak, jadi Pilmapres itu adalah rangkaian seleksi yang diadakan untuk memilih Mawapres itu sendiri. Oke, Ya, tadi singkatan suaranya dari siapa ya? Anissa Kak. Oh ya, Anissa, oh Masya Allah. Bener banget yang disampaikan oleh Anissa, Pilmapres ini adalah rangkaian kegiatan dalam menyeleksi Mawapresnya. Jadi beda ya antara Mawapres, Pilmapres, biar nggak ketukar. Oke, di sini kita udah satu pemahaman, Mawapres itu adalah untuk orangnya, sedangkan Pilmapres adalah ajang untuk menyaring orang-orang tersebut. Oke, sekarang kita mengerucut kembali, tujuan ikut Mawapres itu apa sih? Biar nggak sekedar tadi ya ada influencer terus tentang yang lomba-lomba gitu. Nah di sini kakak boleh dengar dua suara nggak? Mau tujuan ikut Mopres tuh apa sih? Ada? Saya boleh Kak, Oh Antia silakan. sebagai ya itu branding diri udah ada yang jawab di chat. Oh Branding udah. diri dan sebagai reward kepada diri sendiri atas apa yang sudah diusahakan pada tahun-tahun sebelumnya. Kayak berlomba-lomba jadi kayak reward sendiri gitu. Jadinya bisa jadi Oke. Ada lagi yang lain? Tadi branding diri, penambah CV, biar kita nggak memandang Mopres ini mentah banget ya. Orang yang harus oh kayak gini banget, kayak gini 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 segala macam. Ada lagi yang beropini berbeda? Izin Kak, Oke, silakan. tujuan untuk ikut Mawapres itu bisa jadi untuk mengembangkan wawasan kita lebih baik ke depannya. Kemudian biasanya ada banyak manfaat dan keuntungan menjadi mahasiswa berprestasi. Misalnya, untuk menambah peluang yang lebih besar untuk memperoleh beasiswa, termasuk untuk memperbaiki CV, kemudian memudahkan kita untuk mendapatkan pekerjaan impian kita atau dream job kita. Kemudian biasanya lebih apa ya, lebih disegani atau dihormati oleh teman-teman, dosen dan sebagainya, Kak. Terima kasih. Baik, rinci banget. Kakak senang banget tadi
penggabungan antara yang awal dan yang baru. Jadi adalah masuk brainstorming lagi tentang tujuan ikut Mawpres itu apa. Oke. Kalau di secara dasar tujuan dari Puspresnas itu melakukan penyaringan mahasiswa berprestasi tersebut, yaitu menggali, menyaring mahasiswa-mahasiswa berpotensi yang menonjol dalam bidang akademik, organisasi, kegiatan-kegiatan yang lain yang berdasarkan hard skill dan soft skill. Jadi Mopres ini nggak hanya tentang orang yang IPK-nya tinggi aja, nggak tentang yang juara-juara aja, nggak tentang orang yang pinter ini aja kayak gitu. Jadi Mopres ini adalah salah satu wadah yang mencari orang yang benar-benar paket komplit lah bahasanya ya, mengenai berbagai bidang. Dan kenapa ini dilakukan? Satu, ini memberikan penghargaan kepada mahasiswa untuk terus berkembang dan memberikan dampak yang positif. Yang kedua, ini salah satu dampak kalau menjadi Mawapres ya. Kalau ini yang kakak tahu untuk yang di nasional, jika menjadi finalis top 15 atau top 3 dari Mawapres, ide dari gagasan kreatif, biasa kan ada untuk menawarkan dalam pemilihan mahasiswa berprestasi ini ada gagasan kreatif. Ntar kita bakalan singgung ya. Gagasan kreatif tuh idenya akan direalisasikan. Nah, hal yang membuat kakak tuh tertarik ikut Mawapres atau sebelum kakak sebenarnya tahu Mawapres tuh sebelum kakak maba. Jadi kakak tertarik waktu nonton kajian Ustadz Hadi Hidayat, di mana beliau tuh sudah planning banget apa saja sih mata kuliah yang bakal dilakukan. Terus apa saja tujuan-tujuan yang akan dilakukan selama kuliah. Jadi beliau tuh udah planning. Jadi kakak coba-coba cari di Google, ini tuh bagaimana menjadi mahasiswa yang kayak gini-gini. Ternyata keluar nih tentang mahasiswa berprestasi. Nah di situ tiba-tiba kakak buka, dalami kembali, terus itu ada Kak Rangga, Mawapres 2016 nasional dari UI. Beliau tuh punya program gagasan kreatifnya itu tentang uang PKH. Nah, ini uang PKH ini beliau buat konsep bagaimana itu bisa ke masyarakat. Nah, itu bisa ke masyarakat dan idenya tuh terimplementasi dengan baik saat dia menjadi Mawapres dan itu diterapkan oleh pemerintah. Jadi itu salah satu dampak yang benar-benar tujuan ikut Mawapres tuh real banget. Ide gagasannya tuh jadi nyata. Itu diimplementasikan oleh oleh pemerintah. Jadi Masya Allah banget jadi Mawapres tuh ide dan gagasannya tuh bermanfaat untuk bangsa dan seluruh masyarakat dan itu real banget kita lihat di masyarakat kita sekitar tuh udah mendapatkan apa sih tuang PKH di lingkungan-lingkungan kita tuh. Jadi kakak ngeliat lingkungan kakak sekitar tuh tetangga-tetangga kakak dapat kayak gitu tuh terbantu dengan hal itu. Jadi wah ini dari ide yang mau pres ini loh kayak gitu. Dan kedua, ide-idenya tuh bisa jadi skripsi gitu. Jadi kakak tertarik banget waktu sebelum masuk tuh, wah skripsinya tuh dipermudah kayak gini. Jadi itu jadi skripsinya loh kayak gitu. Jadi tujuannya tuh bener real banget gitu. Jadi nggak sekedar menang gitu. Yang ketiga, ya tentu saja dia punya pencapaian-pencapaian atau pengalaman-pengalaman yang akan dibagikan kepada teman-teman mahasiswanya sehingga banyak sekali pengalaman-pengalaman yang akan dibagikan. Jadi banyak banget ya tentang Mawapres itu tadi ya, kembangkan kembali tujuan-tujuannya. Oke, next. Di sini apa sih syarat menjadi Mawapres? Oh ya, sebelumnya kakak belum konfirmasi, di sini ada yang D3 nggak? Ada? 3, 2, 1. Sepertinya tidak ada. Oke, kakak rasa di sini semuanya S1 semua. Jadi ini berdasarkan yang buku panduan yang teman-teman download tadi itu nih yang S1, beda dengan yang yang D3 ya. Nah, untuk yang S1 ini, di sini untuk syarat pesertanya itu yaitu maksimal semester 6. Nah, ini jadi yang adik-adik yang semester 8, kayak kakak nih udah semester 8, udah nggak bisa daftar lagi. Jadi ini saatnya kesempatan untuk adik-adik yang semester 6 ke bawah untuk mengembangkan lagi potensi dirinya dalam Mawapres. Yang kedua, itu tidak berusia lebih dari 22 tahun per tanggal 1 Januari 2022. Jadi ini kayak berlaku untuk tahun ini juga 2023. Jadi di warning banget nih untuk yang umurnya udah mau 22, kalau ada yang lupa umurnya mungkin bisa di-cross check kembali di KTP atau kakak ya, kalau yang lupa umurnya. Kakak rasa di sini aman ya? Bagaimana umurnya masih diingat? Oh, tahun ini 22, jadi masih aman. Per 1 Januari. Jadi masih masuk. Oke. Selanjutnya itu belum pernah menjadi finalis Pilmapres tingkat nasional. Jadi kalau belum pernah menjadi finalis yang di nasional, jadi masih punya kesempatan yang sama. Misalkan nih dapat jadi Mawapres 2 di universitasnya. Nah, dia boleh daftar lagi gitu. Misalkan
kalau masih syarat dan ketentuannya masih berlaku ya. Jadi masih bisa daftar. Yang selanjutnya itu adanya surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi. Jadi satu orang perwakilan dari masing-masing universitas yang terbaik akan mewakilkan ke tingkat wilayah dan disaring ke nasional. Jadi hanya satu, one only ya. Oke, next. PPT-nya next, Dek. Oke, ini sebelumnya kakak mohon maaf, kakak belum buat data grafiknya karena ada satu fakultas belum terisi baru dibalas. Mohon maaf karena tadi kakak nunggu datanya, jadi kayak belum bisa kakak buat grafik. Nah masih ini dulu deh. Jadi ini sistem pemilihan Mawapres per fakultas. Jadi ini sebuah informasi bagi adik-adik untuk mempersiapkan ya di besok Mawapres fakultasnya tuh bagaimana sih sistemnya di fakultas. Soalnya kan sistemnya tuh dari bawah dulu nih, dari prodi, ada yang dari prodi, ada yang dari fakultas, barulah ke universitas dan ke jenjang lebih atasnya. Oke, di sini untuk fakultas teknik, teknik itu membuat GK bahasa Inggrisnya tuh full ya saat presentasi dan tanya jawab, capaian unggulan dibutuhkan dan seleksinya dari prodi. Jadi teman-teman yang dari teknik bisa konfirmasi ke prodinya bagaimana sistem pemilihan di prodinya, apakah saya bisa mewakili dan segala halnya. Jadi dikonfirmasi ya untuk teman-teman yang dari fakultas teknik. Yang fakultas teknik ada nggak sini? Oh, kayaknya belum ada deh dari teknik nih. Ada, Oke. Kak. Oh, ada. Oke, salam kenal, Dek. Oke, yang dari MIPA, kalau dari MIPA nih bersifat fleksibel ya, boleh gagasan kreatif atau KTI. Dan bahasa Inggrisnya tuh ada saat presentasi dan tanya jawab. Dan capaian unggulan dibutuhkan dan alurnya mulai dari prodi dan jurusan. Jadi bisa dikonfirmasi ke prodi dan jurusannya. Dan yang kakak kutip itu perwakilannya satu orang kalau dari MIPA. Oh dan mohon maaf ya untuk teknik itu pada tahun-tahun sebelumnya tuh biasanya didelegasikan 3 orang per fakultas. Oke. MIPA, oke, kita ntar aja deh untuk halo-halonya. Oke, next ke AppKeep, dia tuh membuat gagasan kreatif. Masih dek, masih dek. Oke, di AppKeep, nih mungkin bisa dilihat di sini ya untuk AppKeep, gagasan kreatif, bahasa Inggrisnya full, dibutuhkan capaian unggulan, alurnya tuh dari prodi juga. Dan untuk fakultas pertanian. Nah, pertanian ini membuat papernya tuh KTI, bahasa Inggrisnya tidak ada, dibutuhkan capaian unggulan dan alurnya ke fakultas langsung. Untuk FATEPA membuat papernya tuh gagasan kreatif, menggunakan bahasa Inggris saat presentasi dan tanya jawab dibutuhkan capaian unggulan dan langsung ke fakultas kalau FATEPA ya. Untuk FPB papernya GK, bahasa Inggrisnya pada saat tanya jawab dan dibutuhkan capaian unggulan, langsung seleksi ke fakultas. Oke. Untuk fakultas hukum, ini mohon maaf kakak belum dapat datanya. Dan untuk fakultas peternakan, ini membuat KTI, bahasa Inggrisnya tidak ada, capaian unggulan dibutuhkan, dan langsung ke fakultas. Untuk fakultas kedokteran, eh, mohon maaf nih kakak, kayaknya lupa ngetik nih. Untuk fakultas kedokteran ini menggunakan GK, gagasan kreatif, presentasi bahasa Inggrisnya tidak ada, capaian unggulan dibutuhkan, dan langsung mendaftar ke fakultas. Dan untuk Visipol, nah ini untuk khususnya Visipol, kita sebut saja Visipol ya, untuk 3 prodi di bawah rektor. Oke, ini menggunakan papernya itu KTI atau GK, dan bahasa Inggrisnya tuh pada saat tanya jawab dan dibutuhkan capaian unggulan. Dan dari prodinya tuh diwakilkan satu orang dan akan diseleksi dari tiga prodi di bawah rektor tuh untuk diwakilkan oleh satu orang. Soalnya ini berlaku tahun kemarin ya. Ini 2022 kemarin. Jadi ini sifatnya masih bisa berubah, tapi teman-teman bisa menyesuaikan dan konfirmasi ke fakultas atau prodi untuk seleksi tahap selanjutnya kayak gitu. Oke, next. Oke, ini data penilaian di universitas ya kakak sampaikan, di mana capaian unggulan tuh dikasih bobot 50%, gagasan kreatif GK 30%, dan bahasa Inggris 20%. Nah ini ntar kakak bakalan menjabarkan kembali capaian CU itu kayak bagaimana, GK itu kayak bagaimana, dan bahasa Inggris itu kayak bagaimana. Dan ini ingat ya tadi konsepnya, satu perwakilan terbaik akan mewakili universitas
ke tingkat wilayah, dan tingkat wilayah akan bersaing kembali ke tingkat nasional, dan delegasi kampus ke tingkat wilayah, baru ke tingkat nasional tuh ada top 15, ada 15 besar untuk ke yang nasional. Nah ini data penilaian tahun kemarin, di mana di sini kakak berada di urutan kedua dengan eh, alhamdulillah dengan capaian unggulan tertinggi dan gagasan kreatif tertinggi, dan di bahasa Inggris kakak yang agak rendah dibandingkan yang lainnya kayak gitu. Oke, kita next. Oke, kita ke capaian unggulan. Capaian unggulan ini adalah hasil istimewa yang mendapat pengakuan dari dan diperoleh selama menjadi mahasiswa, baik dalam kegiatan intrakurikuler, kurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, di sini banyak banget yang kakak bilang tadi ya, mau pres tuh nggak hanya orang yang menang-menang lomba aja, banyak banget subjek-subjek penilaiannya. Satu, ada kompetisi. Nah, kompetisi ini segala macam lomba di jenjangnya ya, ada jenjang internasional, regional, provinsi, hingga ke tingkat eh, kota atau perguruan tinggi. Nah, di sini eh, bisa dilihat kembali lebih detail di panduan yang pernah adik-adik download tadi download. Di sini ada poin-poin tersendiri. Jadi kalau teman-teman punya prestasi atau sertifikat di bidang-bidang yang ini, teman-teman bisa lampirkan dalam pemilihan mahasiswa berprestasi. Oke, next. Capaian unggulan. Oh, next. Lagi sekali, Dek. Kayak oke, di sampai unggulan nih kakak mungkin cerita sedikit, cerita-cerita aja deh ya, Kak ya. Jadi ini berapa kegiatan kakak selama mahasiswa, alhamdulillah dari kakak mulai produktif mengikuti lomba dan kegiatan-kegiatan yang lainnya tuh semester 2. Oke, di sini kakak sebelumnya untuk kegiatan pengabdian tuh udah mulai dari sebelum kuliah, udah ikut volunteer-volunteer nasional. Jadi kayak di situ banyak banget dapat masukan dari kakak-kakak tuh waktu teman-teman volunteer tuh, oh kalau kuliah tuh kayak gini gini gini, persiapkan ini dan ini segala macam. Jadi kayak banyak banget udah cerita-cerita dari orang-orang yang lainnya yang buat kakak tuh gerak untuk terus berkembang dan maju gitu. Nah, di sini berapa kegiatan-kegiatan kakak, alhamdulillah kakak aktif dalam kegiatan pengabdian baik nasional maupun di kampus kakak terlibat, dan kakak juga alhamdulillah ada kegiatan jurnal atau ilmiah yang kakak kembangkan, sehingga inilah salah satu apa ya target yang kakak capai juga, dan alhamdulillah kakak juga kompetisi ya, alhamdulillah kakak bisa terbang-terbang keluar daerah, cari pengalaman, sharing-sharing sama teman-teman dari universitas yang lainnya gitu. Dan banyak sekali capaian-capaian unggulan yang kakak lakukan gitu, yang kakak kembangkan dalam diri kakak. Next. Oke, gagasan kreatif. Nah, ini gagasan kreatif ini adalah karya ilmiah hasil tulisan mandiri dan asli ya, bukan karya jiplakan yang belum pernah belum pernah diikut sertakan dalam lomba pada tingkat manapun, kecuali dalam rangka pemilihan mau presnya kayak gitu. Belum pernah dipublikasikan dengan berisikan 10 sampai dengan 20 halaman, dan ini berisi uraian konsep atau strategi yang dilandasi oleh penelaran yang logis dan data akurat untuk hal-hal berikut. Nah, gitu. Ntar ini kita kumpas ya hal-hal apa sih tentang gagasan kreatif ini. Oke, next. Oke, gagasan kreatif ini berisi tentang analisis potensi dan kebutuhan. Jadi apa sih potensi, apa sih kebutuhan lingkungan yang mendasari teman-teman dalam pembuatan pembuatan gagasan kreatif. Selanjutnya solusi. Nah, jadi berdasarkan masalah, potensi dan kebutuhan tuh apa sih solusi yang teman-teman tawarkan? Dan yang ketiga, em, memilih kemungkinan solusi terbaiknya. Jadi solusi terbaik ini berdasarkan referensi atau rujukan jurnal ataupun penelitian sebelumnya, sehingga penelitiannya tuh kuat, nggak hanya sekedar coba-coba atau kayaknya ini bisa, kayaknya ini kayak gini-gini, atau coba dengan kayak gini-gini kayaknya bisa. Nah, jadi jangan jangan sampai pakai argumentasi yang kayaknya ini bisa tambah ini sekian sekian. Nah, jadi yang sampai menggunakan hal kayak gitu. Jadi di sini kita sebagai mahasiswa usahakan menggunakan referensi-referensi yang terpercaya. Nah, selanjutnya di sini merumuskan sasaran yang berinci SMART. Nah, di sini SMART ini teman-teman salah satu dari langkah awal pemecahan masalah. Nah, masalahnya itu apa sih? Spesifiknya itu bagaimana? Terus yang realistiknya itu bagaimana?
pengaturan waktunya tuh bagaimana, dan pengonsepnya segala macam itu harus terurai banget ya gitu. Nah, terus ini kita harus menjabarkan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengimplementasi kemungkinan solusi yang dibagikan. Jadi ntar nih kakak minta tolong ke pengurus dari prestasinya argumen. Tadi kakak udah kirim gagasan kreatifnya kakak mau pres di universitas kemarin. Jadi adik-adik bisa lihat contohnya kayak bagaimana sih gagasan kreatif itu biar nggak bingung ya. GK nih kayak KTI atau apa dan segala macam kayak gitu. Jadi ntar dikonfirmasi juga di fakultasnya itu menggunakan KTI atau GK. Dan di sini kakak menyarankan kalian udah prepare ya buat GK karena perwakilan ke universitas tuh wajib menggunakan GK. Jadi pendoman pada yang teman-teman download tadi yang dari Puspersnas tuh itu yang digunakan oleh Universitas Mataram. Jadi pedomannya plek deh itu semuanya isinya kayak gitu. Beda kalau di fakultas ataupun prodi itu penilaian-penilaiannya berbeda-beda lagi. Kembali lagi kebijakan-kebijakan masing-masing fakultas. Next. Oke, untuk bahasa Inggris di sini nggak ada yang spesifik banget. Tapi di sini yang ditanyakan pada saat bahasa Inggris tuh saat presentasi. Nah, di sini presentasinya tuh eh, menggunakan bahasa Indonesia dulu, terus tanya jawab bahasa Indonesia, tapi di akhir sesi itu ada 1 atau 2 pertanyaan menggunakan bahasa Inggris dari Dewan Juri kalau nggak salah ya, itu dosen dari FKIP. Nah, beliau menanyakan menggunakan bahasa Inggris, dan kita wajib menjawab menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Kalau bahasa Inggris kakak nggak meragukan kembali kalau di teman-teman argumen ya. Oke, next. Oke, eh maaf ya belum rapi-rapi banget nih kakak buat. Oke, ini ada bonus dikit tips dari kakak. Eh Tancapkan niat yang baik dan bulat deh. Niat untuk mau pres ini apa gitu. Jangan sampai niatnya, aduh, biar disanjung sama siapa nih, atau biar sombong ke siapa, biar ngalahin siapa gitu. Jangan sampai hal-hal kayak gitu. Jadi niatkan, saya ingin berdampak, berikannya hal yang terbaik bagi diri saya, lingkungan dan sekitar. Jangan sampai kita ngerasa, biar saya keren nih, tadi biar jadi influencer yang kayak bagaimana dan segala macam. Jangan sampai hal itu ya. Jadi mau pres tuh nggak nyari orang yang sombong, arogan dan segala macam. Di sini harus punya nilai ketulusan dan niat yang baik kayak gitu. Dan di sini harus punya target atau plan. Nah, di sini kakak merekomendasikan banget adik-adik yang semester 2 nih pasti sering banget ngerasa, Kak, saya belum bisa buat gagasan kreatif. Saya belum pasti banget nih bahasa Inggrisnya. Terus capaian unggulan saya nggak ada apa-apanya nih, Kak. Baru maba nih, Kak. Bagaimana mau daftar kayak gitu? Teman-teman daftar aja, cari pengalaman. Nggak apa-apa nilai prestasi teman-teman tuh nol, capaian unggulannya nol. Tapi teman-teman tuh punya gambaran. Oh, dewan jurinya tuh nanya gagasan kreatifnya kayak gini. Oh, presentasinya kayak gini. Dicoba-coba aja, Dek. Jadi paling penting banget itu pengalaman. Dan kakak dulu semester 2 tuh udah prepare banget ya, sering banget ikut-ikut tentang seminar mau press kayak gitu-gitu. Cuman pada saat mau daftar, kakak tiba-tiba kayak, aduh, kakak-kakaknya tuh keren-keren banget yang daftar. Terus kakak belum punya apa-apa, jadi kayak minder banget, minder duluan gitu. Jadi udah nggak daftar. Nah, terus semester 4 tuh apa ya? Karena udah semester 4, kalau nggak coba-coba kapan lagi kan gitu. Belum tentu ya semester 6 kakak bisa dari eh, nggak tahu lah apa yang terjadi kayak gitu. Jadi ya coba deh semester 4. Kakak coba semester 4, alhamdulillah bisa mewakili prodi kakak, dan ke prodi di situ benar-benar kayak ketemu sama kating-kating yang prestasinya tuh udah apa ya kayak gitu, udah di high class gitu lah gitu, udah pasti banget Inggrisnya segala macam. Terus ketemu-temu sama beliau-beliau, alhamdulillah kakak dapat harapan 1, dan kakak-kakaknya tuh sangat-sangat welcome. Dek, disiplin lagi deh untuk tahun depan, masih bisa semester 6 kayak gini-gini. Jadi kakak-kakaknya tuh nggak bakal ngejat teman-teman, kamu tuh nggak bakalan menang, kamu tuh di bawah saya, kamu kayak gini. Nggak ada kating-kating yang kayak gitu. Jadi eh, cari kesempatan-kesempatan tuh, jangan sia-siakan kesempatan itu. Coba aja deh. Kita jangan coba jangan targetkan harus juara kayak gini gini gini. Pengalaman aja. Dan kalau semester 6 ini kesempatan terakhir, jadi berikan yang terbaik dan maksimal yang apa teman-teman miliki kayak gitu. Nah, terus di sini, nah karena menjadi mopres tuh harus benar-benar menjaga akademik. Karena syaratnya tuh minimal IPK-nya tuh oke, oke. Kakak lihat jam dulu. Oh, masih ya. Nah, untuk belum deh. Untuk akademiknya nih ada syaratnya tuh IPK-nya harus di atas 3 gitu. Jadi yang sampai IPK-nya tuh di bawah 3. Jadi di sini
sebuah apa ya bisa dibilang jadi semangat bagaimana IPK saya terus stabil, harus ada di 3. Jadi sebuah patok, oh saya pengen mau pres nih karena niat baik saya kayak ini, sehingga saya harus menjaga IPK saya harus ada di 3. Nah, itu salah satu semangat positif yang kakak rasa harus bisa dibangun kayak gitu. Terutama sekarang grade Unram tuh udah tinggi, ditambah lagi udah kuliah offline. Jadi tumbuhkan semangat-semangat alasan dan carilah alasan-alasan bagaimana teman-teman terus berjuang dan terus mempertahankan apa yang capaian atau target teman-teman. Nah, terus di sini memperbanyak koneksi dan berdoa. Jadi harus benar-benar banyak banget koneksi. Kak, bagaimana sih pengalamannya kemarin? Kak, kayak gini. Kak, sharing dong tentang kayak gini. Bahasa Inggris itu bagaimana sih ditanya-tanya. Terus gagasan kreatifnya itu kayak bagaimana? Atau siapa yang unggul kayak gini bisa nggak dijabarkan kayak gitu. Terus ini berdoa penting banget ya dari diri minta restu sama orang tua tuh sangat-sangat penting dan sampai niat baik kita tidak dirodoi atau kita tidak menceritakan ke orang tua kita bahwa kita ada niat baik seperti ini sehingga beliau-beliau tidak mendoakan kita kayak gitu. Dari next, oke akhir kata kakak nutup dengan coach dari kakak hidup hidup kita harus diperjuangkan. Cukup jadi cerita atau sejarah. Nah di sini kakak bilang jangan sampai ceritanya cuma sampai sini. Teman-teman pernah ikut seminar Mopres doang, cuman pernah dengar, cuma pernah oh ini tentang ini. Tapi jadi sejarah bagaimana perjuangan teman-teman tuh mencoba ikut lomba, mencoba mencari pengalaman kebaikan, kegiatan sosial, volunteer, sejarah perjuangan-perjuangan teman-teman tuh sampai mau pres. Sejarah ini banyak banget ya, jangan sampai karena di sini tujuannya mau pres gitu. Banyak banget sejarah-sejarah seperti perjuangan kuliah, perjuangan mengabdi dan segala halnya yang bisa dituangkan gitu ya. Next. Oke, sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Kakak kembalikan ke moderator. Mohon maaf ya kalau ada salah kata atau apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Kak Azami sudah berbagi pengalaman ya, pengalaman yang begitu banyak yang membuat kita itu semakin mau berubah gitu ya. Oke, sampai sudah kita pada sesi tanya jawab ya teman-teman. Bagi teman-teman yang masih kebingungan sama materi yang disampaikan oleh Kak Azami tadi, bisa bertanya lewat pesan suara ataupun dari chat. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kepada Kak Aulia ya, silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Zumaro, argumenter 2020. Kak Azami, saya izin bertanya terkait dengan Mawapres ini. Bagaimana sih kakak mengatur atau memanajemen waktu kakak untuk membagi persiapan mahasiswa berprestasi, kemudian persiapan mahasiswa berprestasi, persiapannya apa, kemudian bagaimana cara kakak membagi waktu dengan perkuliahan, kalau ada praktikum, itu bagaimana cara membagi waktunya, dan dengan organisasi. Itu manajemen waktu kakak itu seperti apa sih gitu. Karena saya sendiri juga agak sulit untuk memanajemen waktu saya. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, apa sih tantangan kakak dalam menjadi mahasiswa berprestasi ini? Baik itu mulai dari kakak mau daftar, tantangannya itu seperti apa, sampai setelah kakak menjadi mawapres. Terima kasih, Kak. Kepada Kak Azami, apakah mau dijawab langsung atau mau ditampung dulu? Boleh deh dijawab. Oh, enggak Kak, silahkan. Oke, kakak jawab ya. Aulia semester berapa, Dek? Fakultas apa? FKIP, Kak, semester 6. Oh, semester 6. Masya Allah, semester 6. Oke. Pertama tadi tentang manajemen waktu ya. Kalau kakak sendiri terkait mau pres nih udah punya niatan daftar tuh dari sebelum kakak kuliah tuh udah tahu mau pres tuh apa. Jadi kakak tertarik banget. Pertama ya tadi kakak bilang tuh tertarik banget sama kajian Ustadz Hadi Hidayat, di mana beliau tuh sudah memplannerkan banget apa sih mata kuliah yang bakalan dipelajari selama kuliah, terus apa saja yang akan diikuti, apa saja
hal-hal positif yang bisa dilakukan di universitas tuh atau yang akan dituju tuh udah punya rencana gitu. Jadi di situ kakak apa ya, pengen banget seperti beliau udah punya pematangan yang begitu matang, dan kakak di situ tiba-tiba keluar lah salah satu orang inspirator kakak mau pres nasional 2016 dari UI, namanya Kak Rangga, dan dampaknya begitu positif, dan kakak tertarik gitu. Wah, dari situ kakak udah punya niatan ingin jadi Mawapres. Nah, udah punya niatan dari Mawapres, kakak mulai memetakan dari kakak semester 2 hingga menuju semester 6 tuh, kalau dulu tuh sampai semester 8 tuh masih bisa daftar Mawapres kalau dulu. Jadi dulu tuh bisa sampai semester 8. Jadi kakak sebenarnya udah punya pemetaan kayak jadwal gitu loh. Bukan jadwal ya. Eh kapan kakak untuk lomba, kapan untuk dapat internasional, kapan untuk pengabdian yang kayak gini gini gini. Jadi semua semester tuh udah terisi gitu sampai semester 8. Tapi ternyata Allah alam berubah gitu di waktu semester 2 kakak tuh udah jadi semester 6 maksimal untuk mau presnya gitu. Jadi kakak harus ngepres lagi yang timeline yang kakak pernah buat, dan alhamdulillah karena kakak udah punya pemetaan di mana semester 2 1 2 kakak tuh kakak alhamdulillah berorganisasi. Di situ kakak bagaimana mengenal organisasi kakak, dapat berpartisipasi, dapat belajar karena di situ kan disediakan kelas-kelas. Jadi kakak benar-benar memanfaatkannya itu untuk belajar. Nah, di semester 3 dan semester 4 tuh kakak mulai mengapli lomba-lomba dan alhamdulillah punya kesempatan terbang keluar daerah. Jadi di situ banyak banget relasi dan koneksi dari teman-teman di luar universitas, pengalamannya kayak gini-gini. Jadi nambah banget semangat kakak. Oh, kayak gini gini gini. Wah, di kampusnya udah teknologinya udah kayak gini 5.0. Kita di Unram baru mengenal 4.0 seminar-seminarnya. Jadi wah, keren banget kayak gini gini. Jadi kakak makin semangat kembali setelah mendengar cerita dan semangat dari teman-teman kakak di teman-teman nasional gitu. Dan punya di semester 5 6 alhamdulillah kakak mulai ngapli lomba-lomba internasional. Di situ alhamdulillah lagi dapat relasi teman-teman internasional, di mana pengalaman-pengalaman mereka tuh sangat-sangat luar biasa gitu tentang persiapan studi mereka, tentang kuliahnya kayak gini-gini, kalau di negaranya kayak gini-gini. Jadi udah punya apa ya, teman-teman di berbagai belahan dunia tuh kayak seru banget kayak gitu. Jadi punya inspirasi kembali, semangat yang begitu membara. Situ ya kakak karena udah punya planner, dan antara kuliah, organisasi dan segala halnya kakak mengusahakan menyelesaikan satu persatu. Karena dalam Al-Quran kan kita pada selesai dalam satu urusan baru lanjut ke urusan yang lainnya. Jadi hal yang pertama kakak lakukan adalah kuliah. Karena tujuan kakak masuk Unram untuk kuliah kan, bukan untuk organisasi, bukan untuk lomba-lomba, bukan untuk pengabdian kayak gini-gini. Memang itu ada, tapi tujuan utamanya adalah untuk belajar. Nah, di sini bagaimana kakak tuh kalau udah ada tugas, kakak pahami kayak gitu. Oh, kelasnya kayak gini-gini. Jadi usahakan kalau kelas tuh kita jangan sampai mencuekkan atau menzolimi dosen kita. Nggak mau mendengarkan. Terus kayak pura-pura ngurus yang lain. Jadi zolim gitu kan. Jadi usahakan kita tuh fokus apa yang diberikan yang oleh dosen kita pahami gitu. Dan kakak alhamdulillah orangnya mempersiapkan apa sih materi-materinya. Jadi kayak materinya kayak gini-gini, gini udah prepare. Oh, kayak gini. Oh, jadi waktu di kelas cuma review. Oh, kayak gini. Kalau belum paham, kakak tanya ke dosen, Pak, kok saya belum paham ya kayak gini-gini gini. Oh, kayak gini-gini. Jadi di situ penting banget gitu. Apalagi teman-teman juga kita butuh banget relasi teman-teman kita bagaimana tugas ini kok saya nggak paham, boleh jelasin nggak kayak gini gini gini. Jadi penting banget sih kita punya teman belajar kayak gitu. Selanjutnya organisasi. Nah, organisasi ini bagaimana amanah kita diberikan ya kita laksanakan aja gitu, dan kita punya waktu 24 jam. Nggak mungkin kita juga kuliahnya tuh 24 jam nugas nugas nugas, praktikumnya juga 24 jam ya. Di sini ya sebenarnya kita punya jam itu sama ya, 24 jam. Jam tidur ya yang bisa kita pangkas tuh jam tidur. Bisa kakak jam tidur sih kakak pangkas. Dimana yang normalnya tuh biasanya kakak dulu-dulu ya 7 6 jam. Dimana saat ada banyak praktikum, banyak kepanitiaan di organisasi, belum lomba-lomba, ya kadang tidurnya 4 3 jam gitu. Ya nggak apa-apa, ntar siangnya tidur lagi kan lebih sehat juga kan, nggak apa-apa. Jadi kakak memaksimalkan waktu kakak bagaimana mungkin. Waktu itu tetap ada, nggak ada waktu tidak ada. 24 jam itu tetap ada. Ya, jadi kita harus benar-benar tegas juga saat ada amanah yang datang, saat ada ini yang datang, saat teman-teman kita mengajak kita ini dan itu, kita diajak jawab responnya iya atau tidak. Langsung aja jawab iya. Oh, tidak. Jangan bilang entar deh, tunggu entar sampai akhirnya dikonfirmasi atau diteror teman kita sampai kita aduh risih ini kayak gini-gini. Nah, itu ya harus dipetakan banget, harus tegas gitu, iya atau tidak ya di situ. Apa lagi ya untuk
planning dari manajemennya kakak. Intinya di situ sih, 24 jam tuh tidak pernah hilang. Selanjutnya kewalahan atau saat pendaftaran ya. Alhamdulillah untuk pendaftaran nggak ada kewalahan sih kakak, karena udah ada dari pengalaman semester 4 hingga ke semester 6 tuh udah prepare banget, gagasan kreatifnya kakak udah matang, udah prepare banget lah kayak gitu. Tantangannya kakak sih di bahasa Inggris sih kayak ya, karena nggak terlalu menerapkan banget. Jadi saat prepare di universitas tuh kakak, karena apa ya dibilang, presentasi kemarin kan di fakultas kakak pakai bahasa Inggris dan tanya jawab bahasa Inggris, jadi kayak masih di lingkup-lingkup itulah gitu. Nah tapi waktu pertanyaannya tuh di luar pengetahuan kakak, jadi pertanyaannya tuh tentang gagasan kreatif kakak tuh, plastik PTE itu apa, kakak sudah jawab dengan bahasa Inggris, itu simbol segitiga yang angka 1, sekali penerapan dan nggak bisa didaur ulang segala macam, kakak udah jabarkan itu menggunakan bahasa Inggris, tapi karena beliau juga dari Soshum tidak mengerti hal itu, kakak dijelaskan kembali gitu. Jadi kakak benar-benar ngeblank banget apa sih pertanyaannya ini. Jadi uh, ngeblank banget kakak pertanyaan itu. Dan apa ya, untuk persiapan dari universitas. Persiapan di universitas sih menurut kakak salah satu kendala, karena kesimpang siuran informasi, tidak ada kejelasan bagaimana terkait apa saja yang dilakukan, itu menjadi salah satu penyebab juga sih kendala, karena universitas kita sering ngadakannya tuh waktu tuh tahunnya kakak 2020 tuh seminggu sebelum pemilihan di nasional itu baru diadakan di universitas. Sedangkan teman-teman kita di Pulau Jawa itu udah melakukan seleksi di tahun sebelumnya. Jadi misalkan di tahun 2020 udah seleksi untuk mau pres 2023 ke nasionalnya. Jadi mereka udah matang, udah prepare. Sedangkan kita mepet mepet banget kayak gitu. Terutama kegiatan PKM dan segala macam itu mepet banget. Jadi benar-benar kampus kita harus benar-benar banyak berbenah. Jadi kakak selalu berharap dan berdoa kampus kita terus berbenah dan berbaik, sehingga kita sebagai mahasiswanya dapat berproses dan berkembang dengan baik dan maksimal. Tidak adanya kesenjangan sosial antara daerah-daerah yang lainnya kayak gitu. Itu sih kak dari kakak. Bagaimana Olia, udah kejawab atau belum? Bagaimana Kak Aulia? Apakah bisa diterima jawabannya? Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Kak Azami pada jawaban yang sangat bagus ya. Jadi sampailah kita pada akhir acara ya. Saya sedikit menyimpulkan ya yang materi yang disampaikan oleh Kak Azami dari awal hingga akhir. Izin, mohon maaf sebentar Irwin. Izin kayaknya itu Wawan mau nanya kayaknya. Oh iya. Masih ada yang nanya ya Kak? Iya Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Azami. Moderator sebelumnya, terima kasih banyak. Walaupun belum dipersilakan ya, saya sangat semangat sekali untuk bertanya pada Kak Azami. Jadi yang saya pertanyakan itu seberapa besar pengaruh IPK dalam pemilihan Mawapres ini Kak? Jadi seperti yang kita ketahui, ada beberapa fakultas, khususnya di Saintek ya, khususnya di Saintek, itu kan sangat sulit buat dapetin IPK di atas 3. Nah, gimana kira-kira Kak pengaruh atau sebesar apa pengaruh dari IPK itu? Terus kemudian yang kedua yang saya tanyakan itu, saya sebenarnya mau sih mendaftar Mawapres Kak, tapi cuman insecure-nya tuh di 2 tempat, LKTI sama bahasa Inggris yang masih belum dipersiapkan. Jadi yang saya tanyakan juga berapa lama gitu waktu yang dibutuhkan sama Kak Azami buat mempersiapkan LKTI-nya, gitu Kak. Oke, moderator kakak boleh langsung jawab? Iya Kak, silahkan Kak. Oke, semangat sekali Wawan tadi ya. Oke, kalau Wawan kakak tahu nih semester 4 pendidikan bahasa Indonesia. Jadi pertanyaan pertama tadi mengenai IPK ya. Kalau IPK di teknik 2 tahun yang lalu itu ada penilaian terkait IPK, di mana bobotnya tuh kalau nggak salah ya itu 20% untuk IPK. Dan mulai ada pembaruan kalau di teknik ya, ada pembaruan tidak adanya nilai IPK di tahun 2021. Jadi
udah ada pembaruan gitu. Dan untuk fakultas-fakultas yang lain itu ada yang menerapkan, ada yang tidak. Tapi nilai IPK itu tidak menjadi jaminan yang paling besar. IPK tuh salah satu dasar syarat administrasi, dan cuma ada beberapa fakultas yang menerapkan nilai IPK tuh dalam penilaian. Ya cuma beberapa ya. Dan apa ya? IPK. Apa ya? Di sini kakak mungkin motivasikan, jangan ngerasa IPK kak, IPK saya 3,00, 3,1. Rendah banget nih kak. Teman-teman saya yang daftar nih IPK-nya 3,9, 3,7, 3, sekian lah gitu kak. Jadi jangan pernah ngerasa insecure. Mau Pres 2020 dari, mohon maaf kakak lupa dari mana ya. Mau Pres 2020 nasional ya. Dia tuh IPK-nya tuh cuma 3,3. Cuma 3,3. Tapi itu nggak membuat dia surut untuk mendaftar gitu. Jadi terus aja hajar deh. Jangan gara-gara IPK, aduh, insecure-nya gitu. Ingat, banyak aspek yang dinilai. Ada capaian unggulan, ada gagasan kreatif, ada bahasa Inggris. Jadi jangan sampai kita cuman cacat di satu hal atau kurang di satu hal, menggugurkan kita di poin-poin yang lainnya. Bagaimana cara kita harus menonjolin di prestasi-prestasi atau capaian-capaian kita yang lainnya. Harus menonjol gitu. Jadi kita harus apa ya, lawan gitu rasa -1 ya plus yang lainnya lah kayak gitu. Itu istilahnya. Jadi jangan ngerasa kayak gini 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 gitu. Kalau di teknik apa ya, nggak menerapkan sih kalau IPK deh. Kalau di universitas juga tidak menerapkan, seperti yang nilai kakak tampilkan tadi, IPK itu tidak dijabarkan. IPK. Terus yang kedua tadi mengenai persiapan ya. Persiapan. Kalau untuk 2021 kakak mepet sih, mepet. Kalau nggak salah tuh 2 minggu, kalau nggak salah 2 minggu atau nggak seminggu, karena simpang siur kembali. Ada informasi dari cutting tuh, oh buatnya gagasan kreatif, oh buatnya KTI, oh buatnya kayak gini ya segala macam. Jadi ntar kakak udah ngirimin referensi kan tadi untuk fakultas, masing-masing fakultas tuh ada bagian-bagian yang dibuat. Ntar itu juga dikonfirmasi kembali di jauh-jauh hari ya, konfirmasi ke prodi atau di fakultasnya, Pak, saya ingin mendaftar mau pres, udah nggak, ada nggak keluar persyaratannya. Kalau belum ada, kira-kira tahun ini sistemnya pakai apa, KTI atau gagasan kreatif, biar bisa prepare nih dari jauh-jauh hari. Kalau ya udah kirim contoh gagasan kreatifnya tuh kayak bagaimana, jadi ntar di situ bisa jadi contoh ya. Dan untuk 2022 kakak prepare-nya lebih lama sih, kalau nggak salah 2 bulan. 2 bulan gagasan kreatif tuh kakak konsul sana sini, karena kalau di teknik tuh biasanya seleksinya lebih duluan kan. Kakak dulu seleksinya tuh bulan puasa di bulan April dan di teknik, dan gagasan kreatif tuh kakak mulai buat di bulan Februari atau enggak Januari. Jadi udah punya persiapan banget dari awal tahun tuh, udah punya tekad karena kesempatan terakhir di semester 6, jadi harus matang dan segala macam lah gitu. Jadi alhamdulillah waktu kakak bawa ke universitas, gagasan kreatif kakak alhamdulillah dapat yang nilai tertinggi gitu. Nah untuk bahasa Inggris kakak prepare-nya tuh untuk yang di fakultas, kali fakultas menggunakan presentasi bahasa Inggris dan tanya jawab dengan bahasa Inggris. Jadi alhamdulillah di situ kakak bisa mempresentasikannya dengan bahasa Inggris dan menjawab dengan bahasa Inggris juga. Jadi alhamdulillah lebih lebih lancar bahasa Inggrisnya di fakultas sih. Kalau kakak di universitas benar-benar ngeblank sama pertanyaannya tuh di luar nalar kakak dan di luar pengetahuan kakak mengenai pertanyaannya yang udah kakak jawab tapi minta lebih gitu. Jadi kakak tidak mengetahui lebih dalam kembali terkait ini dan bagaimana kayak gitu. Nah di situ. Udah kejawab nggak Wan atau ada lagi? Enggak Kak, udah. Terima kasih banyak Kak. Oke Wan, semangat Wan. Jangan insecure. Insecure Kak, insecure. Terima kasih banyak atas jawabannya Kak. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya, silahkan. Saya boleh Kak? Ya. Oke, silakan. Ya. Kak, terima kasih kesempatannya moderator. Izin nanya Kak Azami, menurut Kak Azami dari semua tahapan seleksi Mawapres ini, tahapan bagian mananya Kak yang paling menantang menurut Kak Azami? Apakah mau langsung dijawab Kak atau gimana?
Oke, kalau kakak sih, izin langsung jawab ya. Kalau kakak hal yang Ya, menantang di bahasa Inggris. Jujur saja di bahasa Inggris karena kakak penerapan bahasa Inggrisnya tidak setiap hari. eh Kakak cuma les bahasa Inggris itu dulu waktu sebelum kuliah, jadi udah lama banget. Jadi udah nggak pernah berinteraksi bahasa Inggris lagi ketemu pandemi itu nggak pernah banget kayak gitu. Di situ sih berat banget di bahasa Inggris, terutama saat kakak latihan bahasa Inggris waktu di fakultas single single over ngomong-ngomong segala macam ya bahasa Inggrisnya tuh benar-benar bikin lidah dan tulang rahang kakak tuh pegel banget. Itu salah satu challenge banget kakak untuk gagasan kreatif. Alhamdulillah di sini kakak udah prepare lama, jadi nggak ada begitu berat banget challenge-nya. Di capaian unggulan juga nggak ada. Alhamdulillah kakak bisa ngimprove dari Mawapres Universitas dari Mawapres di Unram. Kakak alhamdulillah capaian unggulannya tertinggi. Jadi salah satu pencapaian juga kakak bisa melebihi dari capaian unggulan Mawapres sebelumnya. Cuman di situ dah kakak ngeblank banget di pertanyaan bahasa Inggris waktu final kakak tuh. Dan untuk adik-adik mungkin bisa lihat di YouTube Unram sih ya, biar ada referensi. Oh pertanyaan waktu presentasi itu kayak bagaimana. Jadi di link YouTube Unram tuh ada kok eh, rekaman Mawapres yang kemarin. Jadi biar ada contoh. Oh gini loh pertanyaan-pertanyaannya. Oh gini loh presentasinya. Oh ini penjabaran-penjabarannya. Jadi ada referensi biar teman-teman bisa brainstorming gitu. Oh gini yang harus saya persiapkan kayak gitu. Itu sih Antia. Kejawab nggak? Dijawab, Kak. Makasih, Kak. Oke. oke, terima kasih jawabannya Kak Azami. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya, silahkan. Tanya, Kak, eh, Ya, silahkan Kak. eh, apakah waktu mendaftar itu harus melampirkan sertifikat TOEFL gitu, Kak, atau enggak? Terima kasih. Oke, izin jawab moderator. Siap Kak. Oke, untuk TOEFL tidak ada. Untuk bahasa Inggrisnya cuma dinilai saat presentasi dan tanya jawab. Untuk di fakultas itu masing kebijakan fakultas ya, ada yang mengadakan, ada yang tidak. Dan di universitas cuma saat sesi tanya jawab di akhir sesi aja, cuma 1 atau 2 pertanyaan pada saat itu. Itu aja kok kalau untuk bahasa Inggrisnya. Nggak berat kok kalau untuk bahasa Inggrisnya. Oke, bisa diterima Kak jawabannya? Ya, Kak, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Atau mau menyanggah atau gimana? Ya, Kak Rizkian, silahkan. Oke, terima kasih Pak Moderator. Oke, izin bertanya Kak Azami. Nah, ini Kak, saya mau bertanya. Kan dalam Pilmarpres itu setiap capaian itu punya poin-poinnya sendiri gitu kan, beda-beda gitu poin-poinnya. Dan untuk saya sendiri kan saya udah semester 4 nih, tapi saya benar-benar hampir tidak ada capaian dalam bidang lomba gitu Kak. Gak pernah kayak menang-menang lomba, palingan cuma pengabdian atau di organisasi gitu Kak. Kira-kira lomba yang kayak gimana yang apa ya berkemungkinan besar gitu mendapatkan poin yang besar gitu Kak. Atau mungkin bisa juga kita kebut di organisasi ataupun nanti pengabdian gitu Kak untuk nambah poinnya gitu Kak. Makasih. Oke, izin jawab moderator. Oke. Nah, tadi dari Rizky semester 4 ya. Jadi masih punya banyak kesempatan. 1 tahun depan juga masih punya kesempatan. Ini Dek, daftar aja. Tadi ngerasa udah ini itu hal-hal yang positif. Kalau udah sadar, saya belum punya nih Kak hal-hal yang saya bisa angkat dalam capaian unggulan gitu. Oke, di capaian unggulan ini nggak hanya tentang kompetisi. Melakukan pengabdian
nih setahu kakak kan di argumen ada kegiatan pengabdian. Nah itu bisa kok dilampirkan bahwa saya pernah menjadi volunteer dalam ini, itu bisa dilampirkan, itu punya nilai. Itu punya nilai. Terus kalau dalam kepanitiaan atau kegiatan tuh itu nggak ada bobotnya, yang ada tuh yang jadi pengurus PI atau BPH. Itu yang punya nilai di panduan. Jadi teman-teman kan udah download nih yang kakak bilang tadi, panduan Pilmapres 2022 di Google, download yang PDF. Jadi di situ udah dijabarkan banget, dirincikan banget, udah dijelaskan juga apa sih komponen-komponennya. Kompetisi itu segala bidang. Teman-teman lomba debat, lomba KTI, MTQ, lomba melukis, lomba lari, lomba panjat pinang, semuanya tuh masuk gitu. Semuanya tuh masuk. Ada kategori-kategorinya atau tingkatannya. Ada internasional, regional, nasional, provinsi, dan kota atau perguruan tinggi. Itu yang punya nilai atau poin-poin yang bobot. Dan tentu saja yang nasional, internasional itu yang punya poin tertinggi gitu. Jadi bagaimana caranya teman-teman tuh, ini salah satu motivasi untuk upgrading diri gitu. Jangan sampai beraninya tuh lombanya di kampus-kampus saja gitu. Nah di sini dari PR juga nih untuk yang dari pemain prestasinya di argumen, bagaimana untuk mengajak adik-adiknya nih untuk lomba di nasional, lomba di internasional, biar punya upgrading skill untuk dicapai unggulan untuk di Mawapres. Nah itu ya, untuk capaian unggulan, kompetisi. Terus kita lolos PKM, lolos pendanaan itu pun punya nilai. Itu punya pengakuan, ngupload jurnal, punya jurnal itu punya nilai juga. Apalagi ya, kewirausahaan. Nah ini teman-teman yang senang banget jualan, yang udah jualan, punya pegawai sekian sekian tuh itu punya nilai juga. Nah itu dilihat di pedoman deh, itu punya nilai. Jadi jangan berpandangan bahwa capaian unggulan tuh hanya kompetisi juara lomba ini aja. Itu salah satu aja. Masih banyak poin-poin yang ada 7 yang lainnya itu juga yang teman-teman bisa angkat. Jadi jangan rasa ngeminder gara-gara saya nggak pernah juara nih kak, nggak pernah menang ini, nggak pernah ikut lomba. Coba aja deh. Ntar alhamdulillah nih tadi Rizky semester 4, jadi ntar biar punya pengalaman nih, mau pres di fakultasnya kayak gini-gini. Jadi dihajar besok semester 6-nya kayak gini-gini, jadi lebih matang. Kakak juga kayak gitu. Semester 4-nya kakak dapat alhamdulillah dapat harapan 1, dan kakak matangkan diri kakak, dan coba tahun depannya alhamdulillah kakak dapat mau pres 1 mau pilih teknik ke universitas. Jadi jangan pernah ngerasa minder dengan capaiannya belum ada apa-apa nih kak kayak gitu. Dicoba aja deh. Penting banget pengalaman tuh. Jangan sampai kesempatan tuh hilang sia-sia gitu. Karena kapan lagi gitu. Sampai maksimalnya semester 6 gitu. Gitu Rizky. Bagaimana? Kejawab nggak? Insya Allah, siap. Terima kasih, Kak. Semangat Ki. Oke, terima kasih banyak Kak. Buat teman-teman yang masih ingin bertanya, apakah ada yang masih ingin bertanya atau bagaimana? Bisa. Mungkin nggak ada yang ingin bertanya lagi. Saya izin menyimpulkan ya dari materi yang telah disampaikan bahwa tujuan Mawapres itu adalah menggali mahasiswa berprestasi baik dari potensi akademik ataupun non akademik, dan untuk mencapai hal tersebut adalah kita itu harus berusaha ya, dan jangan lupa berdoa. Baik, itu aja dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada MC ya. Baik, terima kasih Kak Erwin. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Kak Azmi selaku semoga ilmu yang disampaikan menjadi suatu bermanfaatan bagi kita semua. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Baik, oh iya, sebelum ditutup, saya izin mengingatkan kepada seluruh peserta bahwa besok tanggal 8, tepatnya hari Rabu minggu ini, akan ada webinar Training Mawapres Part 2 dengan pematerinya Kak Hanifah Harnia. Jangan